Halo adik-adik, pada video tutorial kali ini kita akan belajar menjalankan program aplikasi Adobe Photoshop CS3, membuat dan menyimpan dokumen baru pada Adobe Photoshop CS3, dan menggunakan menu pada Adobe Photoshop CS3. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran ini yaitu: yang pertama, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah menjalankan program aplikasi Adobe Photoshop CS3. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah membuat dokumen baru pada Adobe Photoshop CS3. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah menyimpan dokumen baru pada Adobe Photoshop CS3. Dan yang keempat, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah menggunakan menu pada Adobe Photoshop CS3. Yang pertama, kita akan belajar tentang cara menjalankan program aplikasi Adobe Photoshop CS3. Terdapat dua cara untuk menjalankan program aplikasi Adobe Photoshop CS3. Yang pertama adalah, karena sistem operasi yang digunakan pada tutorial ini adalah Windows 10, maka caranya adalah klik menu Start yang terdapat pada pojok kiri bawah, kemudian ketikkan Adobe Photoshop CS3. Kemudian pilih Adobe Photoshop CS3, lalu klik. Tunggu beberapa saat hingga aplikasi terbuka. Jika sistem operasi yang masih kalian gunakan adalah Windows 7, caranya adalah klik Start, kemudian pilih All Program, lalu pilih Adobe Photoshop CS3. Cara yang kedua adalah klik ganda atau double klik pada ikon aplikasi Adobe Photoshop CS3 di desktop. Kemudian, tunggu beberapa saat hingga aplikasi terbuka. Yang kedua, kita akan belajar membuat dokumen baru pada aplikasi Adobe Photoshop CS3. Caranya adalah klik pada menu file yang terletak pada pojok kiri atas, kemudian pilih submenu New. Kemudian, tunggu beberapa saat hingga muncul kotak dialog. Kotak dialog ini digunakan untuk mengatur halaman dokumen. Pada Photoshop, halaman dokumen lazim disebut kanvas. Kotak dialog New ini terdiri dari beberapa menu yang harus diisi. Pada bagian Name, digunakan untuk menentukan nama file yang akan dibuat. Bagian preset digunakan untuk memilih ukuran area atau kertas yang akan digunakan. Jika memilih custom, maka harus mengatur width dan height. Ukuran dapat dalam pixel, centimeter, milimeter, inci, point, picas, dan kolom. Selain custom, terdapat banyak ukuran seperti International Paper yang menyediakan banyak ukuran seperti A4, A3, dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan menggunakan default Photoshop size. Bagian selanjutnya adalah color mode. Pada bagian color mode ini defaultnya adalah RGB color. Selain RGB color, terdapat beberapa pilihan mode warna lainnya seperti bitmap, grayscale, CMYK color, dan lab color. Selanjutnya adalah bagian background content. Background content digunakan untuk menentukan background yang akan digunakan. Ada beberapa jenis background yang bisa dipilih seperti white, background color, dan transparan. Jika telah selesai mengatur semuanya, klik OK. Beberapa saat kemudian, komputer akan menampilkan halaman kerja baru. Yang ketiga, kita akan belajar menyimpan dokumen baru. Caranya adalah, pilih menu file yang terletak pada pojok kiri atas, kemudian pilih submenu Save As. Setelah itu, akan muncul kotak dialog. Pada kotak dialog tersebut, kita dapat mengubah nama dokumen sesuai dengan yang kita inginkan. Dan pada bagian format, secara default, dokumen yang akan kita simpan dalam format PSD. Format PSD ini hanya dapat dibuka pada aplikasi Adobe Photoshop. Kali ini, pada bagian file name, kita beri nama Praktikum 1.
Kemudian, pada bagian format, kita tetap pilih PSD sebagai ekstensi file. Pada bagian format sebenarnya terdapat banyak file atau terdapat banyak pilihan ekstensi file lainnya selain PSD. Namun, jika kita baru saja membuat dokumen baru dan baru ingin membuat suatu desain, memang lebih baik ekstensi file yang dipilih adalah PSD, agar nantinya desain yang akan kita buat bisa diedit kembali. Namun, jika desain yang kita buat sudah selesai, maka kita dapat menyimpannya dalam format lain seperti PNG atau JPEG. Setelah menentukan file name dan format, kita pilih folder tempat di mana kita akan menyimpan dokumen yang telah kita buat. Di sini, dokumen baru yang dibuat akan disimpan pada folder Praktikum DDG. Jika telah mengatur semuanya, kemudian klik Save, maka dokumen yang kita buat telah tersimpan. Selanjutnya, yang keempat, kita akan belajar menggunakan menu dan icon yang sering digunakan pada Adobe Photoshop CS3. Yang pertama, kita akan belajar menggunakan menu file untuk membuka file gambar. Caranya adalah, pilih menu file yang ada pada pojok kiri atas, kemudian pilih submenu Open. Setelah itu, masuk ke folder di mana kalian menyimpan gambar. Setelah itu, klik gambar yang akan kalian pilih, lalu klik Open. Tunggu beberapa saat, maka gambar yang telah kalian pilih akan tampil di halaman kerja Adobe Photoshop CS3. Setelah itu, kalian pilih menu Restore Down pada pojok kanan atas, kemudian akan muncul dua buah dokumen, yaitu dokumen dengan nama Praktikum 1 dan dokumen gambar yang telah kita pilih tadi. Setelah itu, kita akan memindahkan gambar yang telah kita pilih tadi pada halaman kerja yang telah kita buat sebelumnya, yaitu pada dokumen Praktikum 1. Caranya adalah klik icon Move Tool pada toolbox, kemudian klik gambar, lalu drag gambar ke dokumen Praktikum 1. Maka gambar yang telah kita pilih tadi akan terbuka di dokumen Praktikum 1. Karena ukuran gambar dan canvas size tidak sesuai, maka kita perlu mengatur ukuran dari canvas size. Caranya adalah pilih menu image, kemudian canvas size. Kemudian pada bagian width kita bisa ganti dengan 30. Kemudian pada bagian height kita bisa ganti 30. Lalu bagian canvas extension color kita pilih white. Jika sudah memilih semuanya, tekan OK. Untuk melihat hasilnya, kita bisa tekan tombol Ctrl+Alt, lalu scroll mouse agar dapat menampilkan hasil gambar. Yang kedua, kita akan belajar menggunakan menu image untuk mengubah resolusi gambar. Caranya adalah, pilih menu image, kemudian pilih submenu image size, lalu tunggu beberapa saat hingga muncul kotak dialog. Pada bagian resolusi, kita dapat mengubahnya. Misalnya, di sini kita akan mengubah dan memperkecil resolusinya menjadi 50. Jika sudah, pilih OK. Maka, ukuran resolusi gambar setelah diatur akan berubah. Yang ketiga, kita akan belajar menggunakan salah satu icon pada Photoshop, yaitu icon crop pada toolbox, untuk memotong gambar dengan bentuk segi 4. Caranya adalah klik pada icon crop, kemudian seleksi bagian gambar yang ingin dipotong. Setelah itu, tekan tombol enter pada keyboard. Maka, otomatis gambar akan terpotong. Selain icon crop, masih banyak icon lainnya yang bisa kalian gunakan. Kalian dapat mengeksplornya sendiri atau bersama teman kalian untuk menambah pengalaman kalian dalam menggunakan icon yang ada pada Adobe Photoshop. Yang terakhir, kita akan belajar cara menutup dokumen yang sedang aktif dan menutup aplikasi Adobe Photoshop. Caranya adalah, untuk menutup dokumen yang sedang aktif, caranya adalah klik menu File, kemudian pilih submenu Close.
Jika muncul kotak dialog, kita pilih yes, kemudian OK. Karena terdapat dua buah dokumen yang aktif, maka kita perlu menutup satu lagi dokumen. Caranya sama, pilih menu File, kemudian Close. Maka semua dokumen telah tertutup. Sedangkan untuk menutup aplikasi, caranya pilih menu File, kemudian pilih submenu Exit, maka aplikasi Photoshop akan tertutup. Baik, sekian video tutorial untuk kali ini. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya. Terima kasih.